andai dulu pernah ada, kan sekarang ku dah dan resah, ku mampu ungkap tirai asa tersisa. Komponen elektronika. Komponen elektronika merupakan elemen dasar yang akan digunakan untuk membuat suatu rangkaian elektronika. Komponen ini dikelompokkan menjadi dua kelompok utama berdasarkan karakteristiknya, yaitu kelompok komponen pasif dan kelompok komponen aktif. Untuk komponen elektronika pasif diantaranya adalah resistor, induktor, dan kapasitor. Sedangkan untuk contoh komponen elektronika aktif adalah dioda, transistor, dan IC atau integrated circuit. Komponen elektronika aktif. Komponen elektronika aktif adalah jenis komponen yang memerlukan arus eksternal untuk dapat beroperasi. Atau dapat dikatakan komponen elektronika aktif hanya dapat berfungsi apabila mendapatkan arus listrik. Berikut ini beberapa komponen yang masuk ke dalam komponen elektronika aktif. Dioda. Dioda merupakan salah satu komponen aktif yang dihasilkan oleh persambungan antara bahan semikonduktor tipe P dan tipe N. Berikut ini beberapa jenis dioda beserta dengan fungsinya. Dioda bridge atau dioda biasa yang berfungsi sebagai penyearah arus AC ke arus DC. Dioda Zener berfungsi sebagai pengaman rangkaian dan sebagai penstabil tegangan. Dioda LED berfungsi sebagai lampu indikator. Dioda foto berfungsi sebagai sensor cahaya. Dan yang terakhir adalah dioda Schottky yang berfungsi sebagai pengendali. Transistor. Transistor merupakan komponen yang sangat penting dalam dunia elektronik modern. Dalam rangkaian analog, transistor digunakan dalam amplifier atau penguat. Secara umum, transistor dikelompokkan atau digolongkan menjadi dua keluarga besar, yaitu transistor bipolar dan field effect transistor atau transistor efek medan. Transistor bipolar. Transistor yang struktur dan prinsip kerjanya memerlukan perpindahan muatan pembawanya, yaitu elektron di kutub negatif untuk mengisi kekurangan elektron atau hole di kutub positif. Transistor bipolar terdiri atas 3 kaki atau 3 gerbang, yaitu kolektor, emitter, dan juga basis. Terdapat 2 jenis transistor bipolar, yaitu transistor NPN, di mana jenis transistor ini memiliki arus yang akan mengalir dari konektor ke emitor ketika basis diberikan muatan positif, dan transistor PNP, di mana arus akan mengalir dari kolektor ke emitor ketika basis diberikan arus negatif. Field effect transistor atau transistor efek medan. FET memiliki karakteristik yang unik, yakni untuk mengalirkan arus dari daerah source ke drain yang dikendalikan dengan tegangan tertentu dan diumpankan pada daerah gate. Sehingga fungsi dari gate ini adalah untuk mengontrol aliran arus dari sumber atau source ke saluran pembuangan atau drain pada transistor. FET merupakan jenis transistor yang menggunakan listrik untuk mengendalikan konduktivitasnya. Pada dasarnya, FET memiliki 3 daerah yang sama seperti jenis bipolar, namun dengan penamaan yang sedikit berbeda, yaitu gerbang atau gate, sumber atau source, dan pembuangan atau drain. Terdapat beberapa jenis FET, di antaranya JFET atau Junction Field Effect Transistor, MOSFET atau Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor, dan UJT atau Uni Junction Transistor. Komponen elektronika aktif, Integrated Circuit atau IC. IC merupakan komponen aktif yang terdiri dari gabungan ratusan transistor, bahkan jutaan transistor, resistor, dan komponen lainnya.
Jenis-jenis IC dikelompokkan dalam beberapa kategori berikut ini. Pengelompokan IC berdasarkan aplikasinya. IC analog. IC analog merupakan IC yang beroperasi pada sinyal yang berbentuk gelombang kontinu. Contoh IC jenis analog ini seperti IC penguat daya, IC penguat sinyal, IC regulator tegangan, IC multiplier, dan IC op-amp. IC digital. IC digital merupakan IC yang beroperasi pada sinyal digital, yaitu sinyal yang hanya memiliki dua level, yakni tinggi dan rendah, atau dilambangkan dengan kode binari 1 atau 0. Contoh IC digital seperti IC mikroprosesor, IC flip-flop, IC counter, IC memori, IC multiplexer, dan IC microcontroller. IC campuran atau mix IC. IC campuran adalah IC yang mengkombinasikan fungsi IC analog dan IC digital ke dalam kemasan satu IC. Pada umumnya, IC jenis kombinasi digital dan analog ini digunakan sebagai IC yang mengkonversi sinyal digital menjadi analog atau DA converter, ataupun sinyal analog menjadi sinyal digital atau AD converter. Pengelompokan IC berdasarkan kemasan atau package. SIP, Single Inline Package. DIP, Dual Inline Package. SOP, Small Outline Package. HFP atau Hot Flat Package. Dan BGA atau Ball Grid Arrays. Komponen elektronika pasif. Komponen elektronika pasif adalah jenis komponen yang memiliki karakteristik tidak memerlukan arus eksternal untuk dapat digunakan atau beroperasi. Berikut ini beberapa komponen yang masuk ke dalam kelompok komponen pasif. Resistor. Resistor adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Satuan nilai resistor atau hambatan adalah ohm. Resistor memiliki berbagai macam jenis, di antaranya jenis resistor tetap atau fixed resistor. Resistor tetap merupakan jenis resistor yang nilainya sudah tertulis pada badan resistor dengan menggunakan kode warna maupun angka. Resistor jenis ini dikelompokkan lagi berdasarkan bahan pembentuknya, yaitu resistor komposisi karbon, resistor film, dan resistor kawat. Jenis resistor variabel. Sesuai namanya, resistor ini merupakan resistor yang nilainya tidak tetap. Resistor jenis ini nilainya dapat diatur sesuai dengan keinginan. Dan resistor ini dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu potensiometer, rheostat, trim pot, thermistor atau thermal resistor, dan LDR atau light dependent resistor. Kapasitor. Kapasitor merupakan komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan muatan listrik dalam waktu sementara dengan satuan kapasitansinya adalah farad. Kapasitor dibagi menjadi dua berdasarkan nilainya, yakni yang pertama, kapasitor nilai tetap atau fixed kapasitor. Sesuai pengelompokannya, kapasitor jenis ini memiliki nilai tetap dan tidak berubah-ubah. Berikut ini adalah kapasitor dengan nilai tetap berdasarkan bahan pembentuknya. Kapasitor polyester, kapasitor kertas, kapasitor mika, kapasitor elektrolit, kapasitor tantalum, dan kapasitor keramik. Yang kedua adalah kapasitor variabel atau variable kapasitor. Kapasitor variabel adalah kapasitor yang nilai kapasitansinya dapat diatur atau diubah-ubah. Kapasitor jenis ini terdiri atas dua jenis berdasarkan pada fisiknya, yaitu varco atau variabel kondensator dan trimmer. Induktor. Induktor merupakan komponen elektronika pasif yang terdiri dari susunan lilitan kawat yang membentuk sebuah kumparan. Induktor akan menimbulkan medan magnet saat dialiri arus listrik. Satuan induktansi pada induktor adalah Henry atau H.
Berdasarkan bentuk serta bahan intinya, induktor dapat dibagi menjadi beberapa jenis, di antaranya air core induktor yang menggunakan udara sebagai intinya, iron core induktor menggunakan bahan besi sebagai intinya, ferrit core induktor di mana ia menggunakan bahan ferrit sebagai intinya, toroidal core induktor menggunakan inti yang berbentuk O atau ring dan membentuk seperti donat, laminated core induction menggunakan inti yang terdiri dari beberapa lapis lempengan logam yang ditempelkan secara paralel. Masing-masing lempengan logam diberikan isolator. Variabel induktor. Induktor yang nilai induktansinya dapat diatur sesuai dengan keinginan. Inti dari variabel induktor pada umumnya terbuat dari bahan ferrit yang dapat diputar-putar. Nah, kita telah selesai untuk pembahasan materi kali ini. Bagaimana materinya? Apakah mudah?